Bab 2104. Kompensasi Febrina Tang. Ya, pada saat itu kamu telah memperoleh sebagian dari api sejati Dharmakaya, dan dianggap telah menyelesaikan beberapa target. Namun jika diketahui oleh Partai Jihuo, bahayanya sangat tinggi, dan keponakanku berencana untuk berdiri keluar untuk membantumu menanggung bahaya, agar kamu dapat memilih untuk melarikan diri, kata Febrina Tang dengan tenang. Tetapi kamu melindungi Jessie Tang dan menanggung bahaya di pundakmu sendiri. Ini membuktikan bahwa pada saat kritis, perilakumu layak untuk kupercaya. Tetapi ini hanyalah sebuah Dharmakaya, apakah senior perlu melakukan tes seperti ini? Eric Qin sedikit mengerutkan kening. Febrina Tang menguji dirinya, dia bisa mengerti. Lagi pula, dia tiba-tiba muncul, dan juga bukan anggota Partai Jihuo, dia khawatir dia akan merugikan Jessie Tang dan yang lainnya, itu bisa dimengerti. Tetapi pilihan ujiannya kemarin sudah tidak melibatkan apakah dia mematuhi janji atau tidak, dia adalah orang yang layak untuk bekerja sama. Bahkan dikaitkan ke segi karakter. Tadi malam, bahkan jika dia menyerahkan Jessie Tang dan melarikan diri sendirian, dia juga tidak mengingkari janjinya, dan bahkan tidak ada hubungannya dengan kerja sama. Yang bisa dipikirkan Eric Qin untuk ditunjukkan hanyalah karakter. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, kata Febrina Tang serius. Api sejati Dharmakaya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Di dalamnya ada rahasia yang melibatkan Partai Jihuo, yang tidak diketahui banyak orang, jadi aku terpaksa harus melakukan ini. Hanya jika karaktermu cukup, barulah aku bisa memberikannya padamu. Apakah senior tidak khawatir? Aku menjadi marah ketika aku menyadari masalahnya. Eric Qin mencibir. Pada awal letusan energi iblis, dirinya masih tidak menyadari keanehan, atau dalam arti lain, pada situasi saat itu, dirinya tidak bisa memiliki ide lain selain menyingkirkan krisis. Tetapi seiring pembebasannya, Eric Qin perlahan menyadari ada yang tidak beres. Lengan Tuan Iblis itu telah ditelan oleh benih pencerahan, dan tidak ada energi iblis lagi yang tersisa. Bagaimana bisa tiba-tiba meletus di masa selanjutnya? Apalagi, dia meninggalkan energi iblis di dalam tubuhnya. Apa gunanya baginya? Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Febrina Tang diam-diam menyalurkan aura Tuan Iblis ke lengannya saat menyalurkan teknik. Menguji seseorang yang berkarakter baik tanpa alasan, memang menunjukkan bahwa aku sangat berhati sempit. Oleh karena itu, aku telah menyiapkan kompensasi agar kamu tidak marah. Begitu Febrina Tang melambaikan tangannya, dan segera, 3 api suci melompat di udara di antara keduanya. Ketiga api suci ini telah mengikuti aku paling lama dan memiliki nutrisi terdalam. Ketika kamu berlatih jurus api suci, kamu juga harus mengetahui bahwa esensi api suci dalam tubuh seorang kultivator hanya ada seuntai. Jadi kalau mau merebut api suci orang lain, satu-satunya cara yaitu harus membunuhnya. Ketiga jenis api suci ini sudah lama aku kultivasikan, cukup lama untuk membuat esensi tumbuh menjadi sangat kuat, cukup untuk dibagi menjadi 2 bagian, dan dapat diberikan kepada orang lain. Ketiga api suci ini kuberikan padamu, bisakah ini meredakan ketidaksenangan di hatimu? Mata Eric Qin sedikit menyipit. Febrina Tang telah melihat 10 jenis api suci miliknya, dan api suci yang dia keluarkan saat ini memang bukan miliknya. Selain itu, aku juga bisa memberimu janji. Febrina Tang tidak menunggu Eric Qin untuk berbicara, dan melanjutkan, kamu berani menekan Raja Iblis untukku, atau bahkan menghancurkannya, dengan imbalan api sejati Dharmakaya, itu menunjukkan bahwa kamu memiliki ilmu sihir yang kuat. Tetapi agaknya, kamu juga akan ragu apakah benar-benar harus mengusir ketua iblis di dalam tubuhku, dan kamu bahkan selalu waspada apakah begitu aku terlepas dari masalah, aku akan berbalik melawanmu. Benar, jika senior tidak mengujiku, aku mungkin tidak akan begitu waspada,
Tetapi karena senior mengatakan bahwa api sejati Dharmakaya sangat penting bagi partai Jihuo, maka aku memiliki keraguan ini. Karena ini adalah negosiasi yang terbuka dan jujur, Eric Kin pun tidak menyembunyikannya. Febrina Tang menganggap api sejati Dharmakaya dengan sangat serius. Setelah dia menyingkirkan ketua iblis ini, siapa yang tahu apakah dia akan berubah pikiran. Bagaimanapun, hubungan antara keduanya sekarang tampaknya setara. Tetapi begitu Febrina Tang terlepas dari masalah, dia akan menjadi master di ranah fase penilaian, dan menjadi sosok kuat yang mengendalikan kekuatan partai Jihuo, maka hubungan antara keduanya juga akan berubah total. Jadi, janjiku sangat penting. Febrina Tang tersenyum dan berkata, aku bersumpah demi kesengsaraan fase penilaian, jika aku tidak komitmen dalam masalah ini dan mengecewakanmu, maka ketika kesengsaraanku tiba, aku akan menanggung malapetaka iblis, seluruh tubuhku hilang, dan jiwa dewaku musnah. Bersumpah demi kesengsaraan. Eric Kin juga sedikit terkejut. Kultivator ini penuh penipuan, para kultivator tidak memiliki kepercayaan antara satu sama lain. Bahkan master obat sekalipun, jika dia hanya menginginkan keuntungan langsung dan tidak ingin dipromosikan, maka dia juga bisa mengingkari janjinya. Namun setelah tiba di fase penilaian, ada sumpah yang berjalan dengan sangat baik. Ini adalah sumpah 3 kesengsaraan. Semua kultivator fase penilaian akan menghadapi 3 kesengsaraan besar, dan jika bersumpah dengan ini, maka sumpah ini pasti akan berlaku. Banyak kultivator fase penilaian mencoba bersumpah tetapi akhirnya mengingkari janjinya, akibatnya pergerakan langit benar-benar menghancurkannya sesuai keinginannya. Dan Febrina Tang berani bersumpah dengan ini, itu juga membuktikan bahwa dia benar-benar tidak berencana untuk bermain trik lagi. Meskipun ini tidak akan mengubah pemikiran Eric Kin, tetapi itu bisa membuat dirinya tenang, dan tidak perlu lagi khawatir bahwa Febrina Tang akan berubah pikiran dan menyangkal. Bersambung.